gimana kalau melihat trennya, apakah penjualan mobil bekas menjelang Ramadan pada saat ini dan juga menjelang Lebaran nanti ini semakin bertambah atau seperti apa dibandingkan dengan periode sebelumnya? Oke, ya kalau misalnya kita ngomong tren gitu ya, paling fair kalau kita lihat tren-tren tahun-tahun sebelumnya. Kalau berdasarkan data kita, tahun 2000, setiap kali mendekati Lebaran, kayak tahun 2023, tahun 2024, memang kita melihat ada peningkatan permintaan, khususnya di sektor mobil bekas. Dan kalau kita amatin, ini juga fenomena yang umum kejadian di beberapa sektor industri, termasuk di mobil baru. Kita lihat ada peningkatan penjualan kalau menurut data Gaikindo di Februari 2024 ke Maret 2024. 1 bulan sebelum dan 2 bulan sebelumnya. Di mobil bekas juga gitu. Jadi kita lihat tahun lalu ada peningkatan kurang lebih sekitar 6-7%. Man on man gitu ya. 2 bulan sebelum dan 1 bulan sebelum Lebaran atau khususnya pada saat Ramadan. Kita lihat untuk yang tahun ini sendiri mobil bekas jenis apa yang paling cari? Apakah banyaknya masih MPV atau SUV? Nah kalau hal ini kita amati tahun ke tahun tuh sebenarnya patternnya mirip. Kalau di mobil baru kan yang top 3-nya kalau nggak salah MPV, SUV, sama hatchback gitu. Di bekas pun sama. Kita lihat trennya MPV masih mendominasi. Yang menarik SUV berapa tahun terakhir ini menjadi tingkatnya tahun ke tahun selalu naik. Dan sekarang sudah menempati peringkat kedua. Di follow dengan hatchback yang model city car seperti itu loh Mbak. Oke, nah kita lihat kan ini trennya beberapa tahun belakangan sudah mulai mengarah ke EV begitu ya. Ini apakah EV juga cukup diminati untuk mobil yang second hand-nya sendiri? Nah, kalau kita ngomong soal EV itu hal yang menarik gitu ya. Perlu misalnya saya share gitu. Kalau umumnya berdasarkan data yang kita punya di iklan baris OLX, dari tahun-tahun kita amatin cycle-nya mobil baru menjadi bekas itu setelah umur 3-5 tahun. Nah kalau kita lihat ke belakang, EV sendiri, khususnya battery EV ya, mobil yang full listrik, di Indonesia itu baru mungkin mulai marak sekitar tahun 2022. Jadi benar-benar baru angkatan pertama nih yang mulai masuk ke pasar bekas gitu. Jadi kalau secara secara jumlah atau kuantitinya belum terlalu banyak comparing dengan mobil-mobil non EV. Cuma 0,75%, itu pun di kota besar. Jadi masih relatif kecil. Tapi ya kayak tinggal tunggu waktunya. Kalau kita lihat datanya juga kan sebenarnya penjualan EV itu naik signifikan tahun kemarin 2024. Jadi prediksinya mungkin ya tambah 3 tahun lagi, 2027 baru makin banyak jumlah EV, mobil EV di pasar second-nya. Oke, tapi potensi makin banyaknya penjualan EV di pasar second ada begitu ya? Ya tentu saja. Seiring dengan jumlah EV yang masuk ke second, harusnya potensialnya ada. Oke, nah Pak kalau kita tahu juga, kita lihat tahun lalu penjualan mobil kita memang cenderung menurun begitu ya untuk mobil baru sendiri nih. Kita mungkin tahun lalu bisa mencapai 1 juta unit yang wholesale, sedangkan sekarang sudah turun sekali. Nah ini apakah menjadi justru gairah ataupun ladang bagi mobil second hand untuk meningkatkan penjualannya atau seperti apa? Ya, memang nggak dipungkirin ya, faktanya kan atau datanya bilang tahun lalu mobil baru penjualannya turun, kurang lebih sekitar 13% menurut data Gaikindo gitu ya. Tapi kalau kita lihat di pasar mobil bekas, puji Tuhan atau syukurnya itu cukup stabil. Jumlahnya kalau kita melihat stabil itu berdasarkan data kita tuh di iklan baris yang ada di OLX. Kenapa kita pakai data itu? Karena jumlahnya juga cukup besar. Setiap bulan ada kurang lebih 110.000 iklan baru yang ada di platform kita. Jadi setahun kurang lebih 1,2 juta. Cukup besar lah. Nah kalau kita lihat 2024 versus 2023 di pasar mobil bekas itu cukup stabil. Jadi lebih stabil kalau saya bisa bilang dibandingkan penurunan yang ada di mobil baru. Gitu sih Mbak. Oke, faktor yang paling konsumen lihat untuk mencari mobil bekas EV itu apa sebetulnya? Nah ini menarik karena ini fenomenanya juga unik ya kalau di EV gitu ya. Satu, EV itu kalau kita lihat tahun 2024 tiba-tiba banyak sekali jenis baik dari brand maupun modelnya. Dan pergerakannya sangat cepat. Bisa dibilang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ada brand baru yang masuk dengan model yang baru, dengan harga yang makin lama makin terjangkau gitu. Nah fenomena ini membuat bagi siapapun yang mau beli mobil EV second, jadi punya pertimbangan yang cukup serius, apakah lebih baik ngambil EV second atau ngambil EV baru. Karena EV barunya, model barunya keluar terus, harganya makin lama makin terjangkau,
Jadi barrier atau misalnya perbedaan antara bekas dan baru jadi makin tipis. Kalau perbedaan benefit baru bekasnya makin tipis, tentu saja banyak orang berpikir untuk ngambil yang baru. Oke. Apakah jauh begitu jatuh harganya EV second dibandingkan yang baru atau seperti apa? Nah, ini juga data yang paling sering diminta dari OLX akhir-akhirnya dari teman-teman jurnalis gitu ya. Kalau kita bandingkan harga depresiasi mobil antara mobil EV kebagi dua, ada yang battery EV, jadi yang full listrik, ada yang hybrid sebenarnya. Dan kalau yang konvensional umumnya dibilangnya ICE, internal combustion engine, gitu yang masih pakai non listrik lah ya. Nah kalau yang ICE itu umumnya depresiasinya turun antara 15 sampai 20% di tahun kedua. Kalau yang hybrid itu sedikit lebih tinggi depresiasinya, sekitar 20 sampai 25. Tapi yang battery EV ini yang menarik karena depresiasinya cukup besar, sampai dengan 30% di tahun kedua. Nah, kenapa bisa begitu ya? Mungkin balik lagi dengan fenomena yang tadi. Fenomenanya adalah di battery EV ini banyak. Jadi kalau dari si pembeli itu diberi pilihan yang cukup dilematis. Mobil barunya keluar baru banyak, modelnya makin keren, makin canggih, dan harganya makin terjangkau. Jadi kalau misalnya mau ngambil mobil second EV, umumnya mereka cari yang benar-benar good deal. Yang good dealnya bagaimana? Biasanya dua faktornya. Satu dari sisi harga dan kondisi. Oke, ini menarik ya membicarakan soal second hand mobil EV, tapi kalau kita lihat juga trennya juga pada tahun lalu mungkin hingga tahun ini kan penurunan daya beli masyarakat. Ini apakah berpengaruh juga terhadap minat konsumen membeli mobil bekas? Nah itu mungkin koneksinya ya atau red dotnya gitu ya. Kalau tahun lalu industri mobil baru mengalami penurunan 13%, tapi di mobil bekas kalau berdasarkan data OLX stabil, bahkan data Gaikindo bilang mobil bekas malah tumbuh ke 1,8 juta. Walaupun mungkin data itu 1,8 juta itu kan bisa jadi berdasarkan data berapa banyak orang yang melakukan balik nama. Kalau beli mobil bekas kan biasa nama pemilik pertama, kalau dia beli sama owner yang kedua, maka akan dibalik namanya. Tapi tahun lalu juga ada kebijaksanaan dari pemerintah pemutihan biaya balik nama. Nah itu banyak dipakai kesempatannya oleh pembeli-pembeli mobil bekas yang bisa jadi beli mobil bekasnya udah 2-3 tahun yang lalu. Tapi mumpung lagi gratis, seakan-akan kayak ada tax amnesty, dimanfaatkan, kenapa enggak? Nah makanya sekiranya jumlahnya naik. Tapi kalau menurut pandangan kita, jumlahnya cukup stabil. Kenapa di bekas stabil sedangkan di baru turun? Mungkin sedikit banyak ada kaitannya dengan pelemahan daya beli.